Ini setelah saya bicara agak mudah, saya akan bicara betapa sulitnya kita ini memelihara diri gitu loh. Betapa mudahnya kita itu masuk surga, betapa gampangnya kita menutup neraka, dan begitu tidak sulitnya kita mendapatkan ampunan serta rahmah Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kedua ini saya ingin ceritakan bahwa ketika Adam dan Hawa terlempar ke bumi ini, itu ditutne Pak kali iblis nih. Iblis itu purna nama Azazil. Jadi iblis itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya melanggar. Menjadi bahasa kita bablas, tidak lewat jalan, namanya iblis. Panjenengan misalnya ini kan pintu gitu, terus lewat kene duduk iblis sampean. Sampean kok lewatin dhuwure mriki kok iblis ngoten. Perilaku kita gitu. Perilaku kita tidak lewat jalan yang benar yang ditentukan, itu bahasanya iblis. Orangnya disebut mublisun. Apa? Mublisun. Wonge iblisun sak nemen-nemene ngoten. Lah jenengan gampang mawon nek kepengin dadi iblis. Ojo lewat dalan. Mencari rezeki misalnya kan kudune lewat jalan yang halal. Ngapusi iblis sampean. Jadi iblis itu perilaku. Asli namanya bernama Azazil. Apa? Azazil itu pemuka para malaikat. Oleh karena dia itu tidak melakukan perbuatan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, faidan anta iblis. Ngerti Pak nggih niki? Iblis itu adalah perilaku. Makanya ada zat, af'al, sifat, sebutan. Wong itu disebut maling oleh karena bersifat pencuri, melakukan pekerjaan nyolong. Orang kalau nyolong gitu, nemen terus disebut dengan pencuri. Lek enggak nyolong aja diarani pencuri. Karena melakukan perbuatan pelanggaran, tidak lewat jalan yang semestinya, tidak menjalankan tugas bagaimana mestinya, maka disebut dengan iblis. Bablas tidak lewat rel, enggak lewat jalan itu iblis. Tidak lewat jalan yang sebenarnya bahasa Arab iblis. Nama aslinya Azazil. Sinten? Azazil. Lah, ketika Adam dan Hawa itu turun ke bumi, gitu, niku ditutne kalih niki Azazil. Azazil punya anak jenenge Khannas. Apa? Khannas, anak turune Azazil, anak turune iblis disebut dengan Khannas. Enten kan dalam Al-Quran terakhir kan, Khannas itu artinya lembut, ada di dalam diri kita. Ceritanya ya nopo? Ceritanya semacam ini. Cerita gini. Lek dibuka nih kitab hadisnya kan kesuwen, tak ceritanya dengan bahasa saya mawon. Maksudnya timbul keyakinan. Ketika Adam dan Hawa itu berjumpa pertama kali di Musdalifah, gitu, itu kan masih antara nopo? Antara iya dan tidak, ragu. Makanya ada tarwiyah, ada tarwiyah. Tarwiyah itu masih ragu, belum yakin ini apakah Adam dulu, ini apakah Hawa dulu. Namanya tarwiyah. Nah, ketika benar-benar sudah yakin, mingset dan lain sebagainya, baru yakin sadar, namanya Arafah. Nanti krungu to ana tarwiyah, tarwiyah terus Arafah gitu. Nah, ketika sudah benar-benar Arafah sadar, terus berkasih sayang munggah teng jabal niku, jabal yang untuk kasih sayang keduanya disebut dengan Jabal Rahmah. Niki gampang tuh dipahami ngeten niki gitu. Nah, ketika sudah berkasih sayang itulah gitu. Niku dulu kan masih agak gelap.
Saat berkasih sayang itulah muncul namanya matahari. Nah, lalu turunlah dari Jabal Rahmah itu menuju namanya Gharu Jam'an. Apa? Gharu Jam'an. Ghor niku guwa nggih. Nanti krungu Gharu Hira. Gharu Hira nggih. Guwa Hira, Gharu Jam'an. Disebut Gharu Jam'an oleh karena disinilah Adam dan Hawa pertama kali melakukan hubungan biologis di bumi. Jam'an niku nanti krungu jima Pak jenengan. Jam'an jima, ini jamaatan niku sak bunyah. Mek beda lek jima niku ngoten niku gitu. Nek jamaatan niku bersama-sama, lek jam'an niku kumpul. Gharu jam'an tempat goa di mana keduanya berjam'an, berkumpul. Nah, ketika kumpul datanglah namanya Azazil membawa anaknya bernama Khonnas. Khonnas napa? Khonnas ditaruh di situ, ngoten napa? Kongkon godo. Bukan Azazil yang goda, tapi Khonnasnya taruh di situ. Dideleh di gua Jam'an niki. Iki sapa iki kan gitu kan gampangane. Aja dibayangne kaya apa lho ya. Seperti apa Khonnas itu rupanya wallahu alam. Pokoknya Khonnas itu bahasa Indonesia sangat lembut. Lembut sekali. Nah, Khonnas niki nyedek ilang teng napa? Ilang ning awake Nabi Adam, ilang ning awake Hawa. Enggak ketok ngoten lho, tapi dirasakno kali Adam dan Hawa. Makane jenengan dikongkon donga Allahumma ya napa? Lek badhe kumpul niku lho, soalé ana khonase ngoten lho. Dikongkon kumpul. Kongkon donga Allahumma jannibi syaitana wa jannibi ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah dari apa yang Engkau berikan berupa rezeki kepada saya dari setan. Niku mergo ana khonase ngoten. Setiap jenengan kumpul kalih bojo niku khonas dugi ngoten. Nah, begitu itu terus ngoten lho. Setelah selesai ketika berdoa begitu baru khonas itu pergi, pengaruhnya hilang ngoten. Lalu Adam keluar dari tabiate wong lanang kan metu dari rumah gitu, cari makan dan lain sebagainya. Azazil datang membawa anaknya Khonnas ini, titip datang Hawa. Hawa, aku titip anakku ya ngono. Lucu soalnya bocah itu. Dipaksa namanya perempuan ya akhirnya mau. Tabiat wanitanya tidak bisa dipungkiri, akhirnya gelem. Datanglah Adam. Siapa ini? Khonnas, anaknya Azazil. Kan Azazil dengan Adam itu dulu itu bestie. Dulu bestie, Pak, waktu di surga itu. Gitu. Hanya ngapusi kan gitu. Adam, Hawa, Azazil itu bestie gitu. Sehingga ya akrab banget loh. Lama nggak ketemu terus di dunia ketemu kan ya napa ngoten ta. Terus yang pian loh. Ya itu kan dulu loh, itu zaman dulu, Wak. Sekarang kita bestie lagi kan, ngono loh. Maaflah zaman biyen, diapusi begitu. Bodoh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin itu kan. Titipnya terus. Datanglah Adam. Siapa ini? Ini Khonnas, anak iblis. Dibunuh dia. Akhirnya dibunuh oleh Adam. Kenapa? Dia sadar bahwa ini nanti jadi musuh. Dibunuh, datanglah Azazil dugi lagi, datang lagi. Mana anak saya? Pateni karo Mas Adam. Diceluk, Pak. Khonnas ngoten. Urip maneh ngoten. Sampai walhasil wis dikuwapakno di obong ora. Anu celuk urip maneh dan lain sebagainya. Kesepakatan berdua dimakan. Kenapa?
mergo dibunuh tidak bisa, dihilangkan tetap ada, akhirnya dimakan berdua. Habis akal lah, ya, karena dimakan. Azazil dugi, mana anak saya? Ya kami makan berdua. Akhirnya namanya Azazil, alhamdulillah, gitu. Itulah tujuanku. Artinya apa? Bahwa yang namanya khannas yang sangat halus itu sudah dimakan oleh Adam, sudah dimakan oleh Hawa yang melulang, menyungsum pada diri kita, sehingga dalam diri kita ini mengalir darah khannas, mengalir darah syaitan. Nabi Agung Muhammad SAW menegaskan inna syaitana yajri majrad dami. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu berjalan mengalir mengikuti aliran darah kula panjenengan sedaya. Jadi setiap saat niku masih panjenengan pas salat niku wonten khonase. Ya. Jenengan lek ngimami ya ana khonase, nek makmum ya ana khonase, mangkane kongkon sadar. Dikongkon sadar. Kula panjenengan sedaya kita semuanya mau masuk pintu Darussalam itu digoda oleh khannas itu. Terus ada mengikuti aliran darah kita semuanya. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita ini kita memang yakin bahwa dengan 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya tertutup 7 pintu neraka. Bahkan masih ditambah dengan tahajud. Apa tahajud itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niku dalam surat Al-Isra ayat 89. Surat Al-Isra itu surat ke-17. Sebagian dari malam itu lakukan nafilah. Apa nafilah itu? Nafilah itu bahasa kita itu pelang itu loh Pak. Apa pelang itu? Lakban lah. Lakban, tambahan, tutup, tambahan. Sekarang lek mudah memberikan contoh itu. Tutup tambahan. Nah, ini untuk nutup 7 pintu neraka. Nah, untuk apa itu? Untuk maghfirah, benar-benar tertutup. Kalau sudah tertutup, terbuka. Namanya rahmah rakaat kedua subuh. Terbukanya 8 pintu surga, yaitu Darussalam, Darul Qarar, Darul Muqamah, Darul Ma'wa, zuhur. Asar masuk Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, gitu, Maqamun Amin atau Jannatul Adn, lalu Jannatul Khulud. Terbuka 8 pintu surga. Tapi ingat bahwa dalam perjalanan kita yang semacam itu selalu dan selalu diiringi dengan khannas. Setiap langkah kita ini ada khannasnya, betul. Makanya kita selalu dan selalu disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setan itu bukan di luar diri kita. Setan itu ada dalam diri kita. Setan itu apa? Setan itu perbuatannya, Pak. Gitu. Setan itu bisikan, bukan perbuatan. Bisikan itu bernama setan, gitu. Ketika bisikan itu panjenengan lakukan, namanya iblis. Gitu. Bisikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika terbisik, siapa yang membisik itu? Khannas. Yang membisikkan di dalam diri kita namanya khannas. Jenengan kan terbesik di dalam hati, di dalam perasaan ingin berbuat elek. Bisikan itu disebut dengan setan. Ketika bisikan jelek itu kok kita lakukan, namanya iblis. Oleh karena itu kalau ingin mengetahui setan, cukup dirasakan dalam bisikan diri kita. Kalau ingin tahu iblis, panjenengan beli kaca ke pasar gitu, kaca cermin, ya, lalu dilihat
Nah, itu iblis. Nah, itu. Jadi iblis itu bukan orang lain, diri kita ini. Jadi kemana-mana kita ini dibersamai oleh khannas yang setiap saat dia membisik kepada kejelekan. Itu tergantung, kalau kita ikuti kita bernama iblis, kalau tidak kita ikuti maka kita tidak menjadi iblis. Jadi iblis ada dalam diri kita, dalam perbuatan kita, khannas ada dalam diri kita, setan ada dalam bisikan kita. Setan itu bisikan, dibisikkan oleh khannas, ketika bisikan itu diekspresikan namanya iblis. Iblis mubalek enten, iblis kiai nggih wonten gitu. Iblis kata wonten. Ya napa itu semua dirasakan oleh diri kita. Monggo nggih. Nggih. Cekap nggih niki. Cukup nggih niki. Ngenten niki wonten manfaate ta? Nggih. Nggih pokoke nang awake dhewe lah, mangkane dikongkon poso niki gitu, poso niki wis teng awake dhewe mawon. Nggih. Cekap nggih. Monggo kalau mau ada yang bertanya silahkan. Niki sampeyan to, tuluk to niki. Dereng.